mengenal setiap hati kami semua. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga yang mengubah hati kami seturut dengan kehendak-Mu.
supaya hidup ini kami boleh menyenangkan Tuhan, hidup ini boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih buat pagi diberkati ini Tuhan, karena kami sudah memuji, menyembah, bersorak-sorai, mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Dan karena itu tiba saatnya kami akan dengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan berkenan berbicara, menyatakan apa yang menjadi pesan dan maksud Tuhan buat kami sekalian yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, baik secara online bahkan juga secara onsite. Tuhan tolong kami semua Tuhan, supaya kami diberkati oleh setiap pesan-pesan ilahi yang Tuhan mau sampaikan kepada kami dalam jam pemberitaan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Roh Kudus ambil alih sepenuhnya. Roh urapan, roh hikmat yang luar biasa itu dicurahkan atas setiap pribadi. Angkat setiap kebodohan secara iman Kristen. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan beri kecerdasan, roh Tuhan itu bekerja. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami diberkati, kami pulang dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, hormat hanya bagi Tuhan. Kami sambut firman ini, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati pagi ini, bersama saya kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini saya mau melanjutkan berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan hari ini kita sudah masuk pada bagian yang ke-9 dari seri khotbah ini. Bapak Mama Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya hanya ingin mendahului pembacaan kita pada pagi hari ini dengan suratan Filipi pasal 4 ayat yang ke-5 terlebih dahulu, karena ini ayat yang mendasari khotbah di sepanjang beberapa kali kita berbicara tentang seputaran kesiapan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Perhatikan di dalam ayat itu dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, Tuhan sudah dekat. Karena Tuhan sudah dekat, maka beberapa nasihat disampaikan kepada umat Tuhan, mulai dari ayat yang kedua dari yang keempat. Nasihat-nasihat yang Rasul Paulus sampaikan ini seputaran tentang bagaimana kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan yang dikatakan di dalam ayat 5 itu sudah dekat. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan hari ini kita akan memperhatikan teks kita secara khusus di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Tampilkan, dan saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Saudara yang terberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memperhatikan beberapa bagian dari ayat 8 ini, saudara, tentang kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu persoalan jaga pikiran.
Dan Paulus mengatakan bahwa kalau kita ini menjaga pikiran kita, Paulus mengkalimatkan dengan pernyataan, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Saudara, dan hari ini kita akan memperhatikan kalimat semua yang suci. Pikirkanlah semua yang suci. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berulang-ulang kali menyampaikan bahwa kata pikir di dalam ayat ini ditulis dengan kata logisestai dalam Alkitab bahasa asli atau Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis di dalam bahasa Yunani. Saudara, ditulis dengan kata logisestai. Apa itu logisestai? Logisestai itu artinya berupaya untuk mewujudkan cara-cara yang terbaik. Itu namanya logisestai. Jadi orang yang berpikir itu adalah orang yang mencari cara-cara bagaimana mewujudkan hal-hal yang terbaik, adil, benar, mulia, dan hari ini kita memperhatikan suci. Jadi kita mesti berusaha mencari cara bagaimana supaya tiap hari dalam hidup saya, tiap waktu dalam hidup saya bisa memiliki pikiran yang suci, mencari cara untuk dapat melakukan hal-hal yang suci. Karena saudara, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa apapun yang kita perbuat itu keluar dari dalam hati kita. Kata hati di dalam Alkitab ini tidak lain bicara soal pikiran kita. Karena pikiran kita itu adalah mediator atau saudaraku alat memproduksi segala sesuatu yang kita praktekkan di dalam hidup kita. Jadi kalau pikiran kita suci, maka saudara yang diberkati Tuhan, perbuatan-perbuatan kita akan menjadi suci. Kalau pikiran kita tidak suci, maka perbuatan-perbuatan kita juga otomatis tidak suci. Jadi ini semua bergantung daripada logisestai, bergantung daripada bagaimana kita mau mewujudkan apa yang suci itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kata yang dipakai di dalam ayat ini, kata suci, itu di dalam Alkitab kita bahasa Yunani dipakai kata haknos. Haknos, suci itu dipakai kata haknos. Apa itu haknos? Saudara, haknos itu adalah pikiran yang kita mewujudkan dan itu tidak bertentangan dengan kesucian Allah. Jadi haknos itu berkaitan erat dengan kesucian Allah. Karena Allah itu suci, Allah itu kudus, Allah itu suci, Allah itu kudus, maka kita pun diminta untuk haknos. Pikiran kita tidak boleh bertentangan dengan saudara kesucian kealahan itu atau kekudusan kealahan. Dengan kata lain, ini berarti Tuhan mau supaya pikiran kita ini selaras dengan kemauannya, dengan keinginannya, dengan kesucian saudaraku Tuhan itu di dalam hidup saudara dan saya. Dalam kitab Imamat, saudara, ada ayat yang mengatakan begini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, patokan kekudusan kita itu karena Tuhan kudus. Jadi kata suci haknos itu sekali lagi bertalian erat dengan kesucian Allah. Nah, di dalam Alkitab ketika kata haknos atau kesucian Allah itu diberikan atau diminta oleh Tuhan di dalam hidup kita sekalian, itu berkaitan erat dengan soal akhir zaman, soal kedatangan Tuhan, soal Kristus yang mau kembali. Jadi Yesus mau datang kembali itu dia minta supaya kita ini suci seperti target Allah itu suci. Ya, saudara. Jadi Tuhan mau datang kembali, tetapi dia mau kita suci sebagaimana dia suci.
Dia minta saudara dan saya untuk dimulai dari mana? Dari pikiran kita, dari cara berpikir kita, mulai hapnos dari pikiran saudara dan saya. Maka hidup kita juga akan muncul kesucian itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 2 ayat yang bicara tentang kata hapnos ini terlihat dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Perhatikan teks ini terlebih dahulu. 2 Korintus 11 ayat yang kedua dan 1 Yohanes 3 ayat 3. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2. Perhatikan saudara dan dibacakan. 2 Korintus 11 ayat 2. Silakan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kata suci di situ itu ditulis kata yang sama, hapnos. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus berkata, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Jadi gereja itu diminta untuk jadi perawan suci kepada Kristus. Ya. Kristus yang akan datang kembali. Dia mau menjemput gerejanya atau tunangan-tunangannya yang saudara yang diberkati Tuhan ada di dalam keadaan hapnos, ada dalam keadaan kesucian, tidak ternoda, masih perawan. Nah, ini Alkitab sampaikan kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertunangan orang Yahudi itu ikatannya lebih kuat dari pertunangan kita di Indonesia. Orang kalau bertunangan di Yahudi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, wanita itu atau pria itu mereka sudah punya ikatan yang tidak bisa saudara dilepaskan oleh siapapun yang namanya sudah bertunangan. Tetapi meskipun mereka sudah bertunangan, ada ikatan di mana satu milik satu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka tidak boleh bersetubuh. Mereka harus tetap dijaga sampai nanti setelah mereka menikah. Jadi tunangan itu, saudaraku, mereka mesti jaga baik-baik hidup mereka sampai nanti mereka ketemu dengan pasangan mereka. Yang wanita ketemu dengan yang pria, pria ketemu dengan yang wanita. Tetapi saudaraku, mereka berdua sudah pasti akan menikah, tidak bisa diceraikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Kalau sampai salah satu selingkuh atau menyeleweng, maka baru boleh cerai. Ya saudara. Contoh misalnya ya, waktu Yusuf bertunangan dan Maria, ya, tiba-tiba, Maria hamil. Saudara terkasih dalam Tuhan, maka Yusuf berencana menceraikan Maria. Ini masih masa pertunangan, saudara. Ya. Kenapa? Karena kok Maria, saya belum sentuh dia, saya belum mengenal dia. Alkitab katakan, kata mengenal itu ditulis dengan bahasa aslinya adalah ginosko atau knowledge. Belum tahu apa-apa tentang ini perempuan. Kok tiba-tiba dia hamil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya Yusuf mau menceraikan Maria. Ini pertunangan orang Yahudi. Jadi ikatannya sangat kuat. Nah, ketika Paulus mengatakan kita ini gereja Tuhan sudah dipertunangkan dengan satu laki-laki. Siapakah dia? Dia Kristus. Laki-laki yang dimaksud itu Kristus. Jadi kita semua anak-anak Tuhan, orang Kristen di seluruh penjuru dunia, kita ini adalah tunangan-tunangan Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dipertunangkan oleh saudaraku, satu mempelai laki-laki, dan mempelai laki-laki itu adalah Kristus Yesus.
Karena kita sudah dipertunangkan dengan Kristus, maka kita mesti menjaga keperawanan, kesucian iman kita. Kita tidak boleh menodai hubungan pertunangan kita sampai mempelai laki-laki itu akan datang menjemput saudara dan saya. Amin. Nah, kesucian ini mesti dijaga dari pikiran. Haknos ini, kesucian ini mesti dijaga dari pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah tidak suci, maka saudara yang diberkati Tuhan otomatis semuanya jadi tidak suci. Amsal pasal 4 ayat 23 kan mengatakan dengan jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Hati ini, saya ulang lagi, ini bukan bicara soal hati yang di sini, tetapi bicara soal pikiran kita. Jadi pikiran kita ini harus dijaga supaya tidak boleh, saudaraku, keluar hal-hal yang tidak baik, keluar hal-hal yang menajiskan, keluar hal-hal yang tidak suci, keluar hal-hal yang mengotori pertunangan kita. Sebab kalau saudara melanggar ini, pertunangan ini dengan tidak hidup suci, maka sebagaimana tadi saya memberikan pernyataan seperti Maria mau diceraikan oleh Yusuf gara-gara dia tidak dipikir oleh Yusuf tidak bisa menjaga keperawanannya, demikian juga Kristus, dia tidak akan segan-segan untuk menolak setiap mempelai-mempelai wanita atau orang-orang Kristen yang tidak mampu menjaga keperawanan, kesucian iman mereka di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia pecat saudara, dengan bahasa yang lebih tepat, dia ceraikan saudara dan saya. Meskipun kotong sudah jadi Kristen, sudah ditunangkan. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mesti waspada. Karena ada pihak ketiga. Nah, saudara, ingat baik-baik. Karena ada pihak ketiga yang tidak senang. Waktu kita dipertunangkan dengan Kristus, itu pihak ketiga itu tidak senang. Dia tidak mau saudara menjadi mempelai wanitanya Kristus. Ada orang ketiga, ada oknum ketiga yang berusaha menodai pertunangan ini, yang berusaha untuk mencemarkan pertunangan ini. Dia tidak menggodai sang pria itu sejati itu saja, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena Yesus waktu datang, itu oknum sudah terlebih dahulu mencobai dia. Tetapi mempelai pria itu, atau laki-laki itu, atau Kristus itu yang merupakan tunangan kita, dia telah menang terhadap godaan dari orang ketiga itu, dari oknum ketiga. Tetapi saudara dan saya, kita ini masih terus diperhadapkan dengan godaan dari pihak ketiga. Apakah kita masih bisa mempertahankan pertunangan ini sampai mempelai wanita itu datang, atau justru sebaliknya kita sudah mengecewakan sang mempelai pria itu sebelum kedatangannya? Makanya Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, mulai haknos, pikiranmu mesti pikir tiap hari bagaimana supaya lu jangan selingkuh, bagaimana supaya itu orang ketiga tidak masuk di dalam pertunangan kamu dengan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Yohanes pun mengatakan hal yang senada. Mari kita lihat dulu 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Mari jemaat Tuhan membacanya bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 3. 1, 2, 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu. Pengharapan itu tuh pengharapan apa? Kita mundur di ayat 2, perhatikan. Ayat 2.
1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita. Belum sekarang, saudara. Jadi ingat baik-baik, kita ini sekarang memang sudah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. 1, 2, 3. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi saudara, kita belum tahu keadaan kita kelak, tetapi ada sesuatu yang Rasul Yohanes tekankan di sini. Kita semua tahu, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus mempelai laki-laki itu datang kembali menyatakan dirinya, maka kita semua akan menjadi sama seperti Dia. Sama seperti Dia dalam hal apa? Ayat 3. Perhatikan. 1 Yohanes 3 ayat 3 tadi. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu, maksudnya pengharapan terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia akan menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Amin. Begini saudara, jadi kita ini kan sutunangan. Jadi kita tahu bahwa kita suatu saat akan menikah dengan kita pun tunangan. Kita sudah tahu, ya. Maka kita pun pengharapan di hari pernikahan itu, ya saudara. Kita punya pengharapan adalah ketemu itu mempelai laki-laki. Kita punya pengharapan adalah ketemu calon suami kita. Nah itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah karena kita tahu calon suami kita suci, calon suami kita tidak selingkuh, calon suami kita menjaga kekudusan, calon suami kita haknos, suci adanya, maka kurang ajar sekali, ya saudara. Kalau kita di sini main gila, di sana ada suci mau mati, ada tunggu kita. Kita di sini selingkuh sini, selingkuh situ, selingkuh sana. Waduh, ini terkasih dalam Tuhan. Itu sama seperti orang pacaran, satu di Jakarta, satu di NTT. Yang di Jakarta jaga mati-mati punya. Nona satu datang salam, dia bilang, sonde, beta punya ada di Kupang. Satu salam, dia bilang, beta pun ada di Kupang. Saudaraku, pokoknya cantik-cantik dan datang, dia tolak semua, dia jaga mati. Tapi yang di Kupang pikir begini, dia di Jakarta kayaknya dia main gila. Dia serius ini mungkin, kok dia lama mau mati, ini beda tunggu-tunggu dia di sini nih. Son datang, saudara. Son lama begini, ada laki-laki lain datang mulai masuk, saudara. Itu laki-laki datang lagi, saudara, pakai mobil lagi, ya. Padahal rental juga. Ya, sekarang ini orang balaga kayak punya otot, tapi itu rental juga, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan akhirnya si wanita ini kemudian terpengaruh. Kabar punya kabar. Si cowok, saudaraku, buka status Facebook, dia lihat, wah, kok pun nona tunangan dengan laki-laki lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Begitu dia kaget, dia telepon. Minta maaf, ini anggap saja ini nona nama Omi. Omi, hai kemana Omi kolusu pidi lain ini. Omi bilang begini, hai kakak lamber lama nah. Ya sudah, lamber terlalu lama. Adik sontahan lain. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, akhirnya menikahlah, singkat cerita. Tetapi saudara, si lamber ini karena laki-laki yang setia, laki-laki yang tidak mau ada wanita lain, dia tetap bertahan di dalam kejombloannya. Saudara, dalam perjalanan pernikahan si Naomi, saudara yang diberkati Tuhan, wah, ternyata si laki-laki tersebut adalah laki-laki buaya darat, yang juga punya wanita pilihan lain, yang punya wanita simpanan lain. Dan akhirnya Omi mulai kecewa. Di tengah-tengah kekecewaan Omi
Omi angkat telepon dan kemudian telepon kepada Lamber. Lamber, ternyata lu lebih baik daripada ini. Ya saudara, ternyata lu lebih baik dari dia. Saudara diberkati Tuhan. Tapi di saat saudaraku Naomi telepon, ternyata di saat yang sama juga Lamber juga sudah jatuh hati kepada wanita yang lain. Saudara yang diberkati Tuhan. Maka Lamber berkata, sebenarnya selama ini beta mengharapkan lu setia. Tapi mau bilang apa? Omi, nasi sudah jadi bubur. Beta son mungkin lah belabe hati untuk lu dan satu untuk yang ada di sini. Ya saudara. Maka Naomi menangis air mata darah. Ya, tetap tidak ada kesempatan. Tidak ada peluang buat Naomi. Saudara yang diberkati Tuhan, tahukah saudara? Kedatangan Tuhan yang kedua kali akan seperti kisah Naomi dan Lamber. Akan seperti itu. Ada banyak orang yang akan kecewa sekali karena mereka tidak setia kepada Kristus. Ada banyak orang yang akan menyesal pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada banyak orang yang akan, saudaraku, kaget karena ternyata tidak ada yang lebih sejati, tidak ada yang lebih enak, lebih setia, lebih mulia dari Sang Tuhan Yesus Kristus itu. Nanti ada banyak orang menyesal, saudara yang diberkati. Tetapi mereka menyesal terakhir ketika pintu pertunangan itu sudah ditutup. Seperti yang terkisah dalam Matius pasal yang ke-25 tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Saudara, akan banyak orang menyesal karena pintu akan ditutup. Tidak ada orang lagi yang bisa mendapatkan kesempatan pertunangan karena mereka sudah memilih untuk memutuskan kesetiaan dan kesucian hidup mereka dengan Tuhan. Karena mereka pikir-pikir Tuhan tidak datang-datang, Tuhan lama sekali. Tuhan lama sekali, kami sudah tidak tahan ini Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini ingatlah baik-baik. Makanya Paulus bilang jaga itu pikiran. Jangan sampai ini pikiran mulai aneh, mulai kotor. Tiap hari ingat pengharapan saya Yesus akan datang. Tiap hari ingat pengharapan saya Yesus akan datang. Dialah mempelai laki-laki. Saya tidak boleh beralih. Saya harus jaga ini kesucian. Sama seperti dia suci, saya harus suci. Sama seperti dia haknos, saya harus haknos. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena itu pagi hari ini, saudara terkasih dalam Tuhan, apakah yang bisa menyesatkan atau mencuri, menghancurkan pertunangan kita dengan Kristus? Paulus menjelaskan begini dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-4 sekarang ya. Ayat yang ke-3 sekarang. Ya. 2 Korintus 11 ayat 3. Tadi kita baca ayat 2. Sekarang lihat ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Mari sama-sama kita baca ayat ini. 2 Korintus 11 ayat 3. Ya, 2 Korintus 11 ayat 3. 1, 2, 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi Paulus katakan nih, udah lihat, aku takut. Kamu memang saya sudah kasih tunangan, tapi beta takut karena tiap hari ini kamu dapat godaan terus, dan godaannya sudah lihat di pikiran. Godaannya di pikiran. Pikiran kamu bisa-bisa disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus itu, yang akan datang sebagai mempelai laki-laki itu. Kita bisa sesat dari kesetiaan kita. Seperti tadi saya kasih gambaran cerita tentang Lamber dan Naomi, saudara. Ya.
Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Oknum ketiga ini adalah ular. Oknum ketiga ini adalah setan. Oknum ketiga ini adalah iblis yang penuh dengan segala kelicikan. Dan iblis selalu menyerang orang dari pikiran. Iblis selalu mau menyesatkan orang dari pikiran. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus hati-hati. Disesatkan dari apa? Mari kita lihat ayat 4 2 Korintus 11. Perhatikan teks ini. 2 Korintus 11 ayat 4. Bersama kita membaca ayat ini. 1 2 3. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Sebab Paulus berkata, kamu sabar saja. Kamu sudah ditunangkan dengan Kristus, tapi begitu ada orang lain, oknum lain yang datang menyesatkan kamu, yang menyodorkan tunangan yang lain, laki-laki yang lain. Dalam cerita ini katakan Yesus yang lain. Kamu sabar saja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingat itu baik-baik. Saya kembali lagi kepada ilustrasi tadi. Seharusnya kalau kita tahu kita sudah bertunangan, seharusnya kita sudah bertunangan, dan pertunangan itu ikatan. Hanya yang membedakan tidak boleh tidur bareng, ya. Tapi sesungguhnya itu sudah terikat mati. Benisnya itu sudah lunas dibayar dalam pertunangan Yahudi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak bisa ada laki-laki lain atau perempuan lain datang ambil. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi karena ketidaksabaran, satu datang goda, dia mulai pikir, lambat baik cuma lama nih. Saudara, itu pikiran tidak sabar. Pikiran tidak sabar itu. Memang betul. Lambert tiap bulan kirim doi, tapi memangnya potong hidup dari doi. Nah, ini ketidaksabaran mulai muncul di otak, mulai di pikiran. Satu datang lagi goda, dia dan Lambert beda-beda tipis. Lambert hidung mancung, dia hidung mancung. Nah, mulai lagi saudara. Saudara lihat ya, Yesus yang lain itu juga memberi pengaruh yang mirip-mirip. Yesus yang lain itu juga di akhir zaman ini akan lebih ngeri muncul. Yesus yang lain loh. Jadi nanti banyak orang pikir ini juga bagus ini kayak Yesus juga ini. Lihat ini ayat ya, Matius 24 ayat 5. Perhatikan, Matius 24 ayat 5. Matius 24 ayat 5. Silakan nanti Ibu Gembala baca. Matius 24 ayat 5. Perhatikan saudara yang diberkati. Ini tentang akhir zaman. Lihat ini, Yesus yang lain muncul, ini ngeri. Matius 24 ayat 5. Silakan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, ya, Akulah Mesias. Dan saudara lihat, Yesus yang lain itu akan muncul di akhir zaman. Bukan sedikit, banyak orang akan datang dengan memakai namaku, nama Yesus. Ini Yesus yang lain. Dan berkata, Akulah Mesias. Hati-hati saudara. Makanya Paulus ini sudah tahu. Dia bilang, kamu waspada, kamu jangan sabar. Ini Yesus yang lain akan goda kamu. Yesus yang lain akan muncul. Laki-laki yang lain akan mulai menyesatkan lubuk pikiran, menggoda engkau. Yesus yang lain. Next, lanjut. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus itu, Yesus yang lain itu akan menyesatkan banyak orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kasih contoh beberapa aliran gereja Kristen, saudara, yang memakai label Kristen tetapi memberitakan Yesus yang lain.
Saudara, Christian Science, ya, Christian Science itu tidak mengakui Yesus sebagai Kristus, tidak mengakui. Itu bertentangan dengan Alkitab tentunya. Tapi apakah pengikut Christian Science tidak ada? Banyak. Saudara yang diberkati Tuhan, itu Yesus yang lain. Gereja Mormon, saudara yang diberkati Tuhan, itu juga tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Sungguh-sungguh Allah, tidak mengakui dia. Dia hanya pikir bahwa Yesus itu manusia yang sempurna, tapi bukan Allah. Saksi Yehova, ini ajaran-ajaran dalam kekristenan semua, pakai label Kristen. Itu juga memberitakan Yesus yang lain. Dan saudara, saya ulang lagi, pengikutnya sudah banyak. Pengikutnya sudah banyak. Banyak yang sudah selingkuh dan tinggalkan Yesus yang sejati, hanya dengan Yesus yang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Protestan liberal, ada juga itu, aliran itu. Saudara yang diberkati, itu juga memberitakan Yesus yang lain. Gereja Tuhan Maha Kudus memberitakan Yesus yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan pengikutnya juga banyak. Kalau saudara sekarang buka di YouTube lagu-lagu Gereja Tuhan Maha Kuasa kok Maha Kudus itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu banyak sekali bertebaran di YouTube. Ya, mereka menguasai media-media sosial, Facebook, saudaraku, mereka kuasai. Tiba-tiba saja mereka bisa muncul, mereka bisa kontak kita, mereka masuk di grup kita, masuk di, saudaraku, akun kita, minta pertemanan dan lain sebagainya. Ya. Dan mereka memberitakan Yesus yang lain, tapi banyak orang juga percaya, banyak orang mengikutinya. Karena saudara, saya ulang lagi, dia akan juga menyatakan hal-hal yang seperti Yesus lakukan. Lihat sekarang ayat 6, Matius pasal 24. Matius 24, silakan dibacakan ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, Ya. sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, Ya. dan kerajaan melawan kerajaan. Ya. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kenapa itu Yesus palsu mulai muncul? Karena Yesus palsu sudah baca situasi. Dia tahu bahwa situasi akhir zaman ini akan tambah ngeri. Kesulitan, kelaparan, perang akan terjadi. Makanya Yesus palsu mulai muncul. Yesus yang lain muncul. Ayat yang ke-8, perhatikan. Saudara Akan terkasih. tetapi semuanya itu berulah permulaan penderitaan menjelang zaman Itu baru. baru permulaan penderitaan. Ayat 9, saudara. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, Ya. dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara lihat, Yesus yang lain itu akan muncul karena dia tahu situasi akan sulit, sukar, dan orang siapa mau menderita. Manusia ini kan suka menderita. Tunggu-tunggu Yesus lama mau mati, sudah datang-datang. Setan kasih tinggal buang dia, kenapa? Orang akan pikir gampang, orang akan pikir, dan karena itu Yesus lain akan muncul. Yesus yang lain akan datang. Dia menawarkan sesuatu yang enak, dan puncaknya adalah antikristus. Antikristus itu anti Yesus yang sesungguhnya. Dengan kata lain, dia menggantikan posisi Yesus. Ayat 11, silakan. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Itulah, sudah terus. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, Iya. maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kepada Tuhan itu akan jadi dingin, saudara. Cinta kepada Yesus itu akan menjadi dingin. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ulang lagi tadi. Kalau kita tidak hati-hati dengan kesucian pikiran kita, saya ulang, ini dunia ini bukan tambah hari tambah banyak. Godaan akan tambah banyak. Godaan akan tambah banyak. Dan semakin godaan tambah banyak, Yesus palsu mulai muncul. Yesus lain mulai muncul. Lu ikut Tuhan susah. Lu ikut Tuhan lu menderita. Lu ikut
ikut Tuhan uang, ikut bete mari. Ikut ini enak. Ikut. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan orang akan tergiur. Orang akan ingin, enak ini bikin apa, ikut yang tidak enak. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Saya ulang lagi. Kalau Anda sedang pacaran atau tunangan ya. Saya ulang. Kalau tadi itu saya masih bicara soal lamber yang agak bagus, sedikit dikirim uang. Nah sekarang saya cerita lamber yang tidak bagus. Ya. Anda di Kupang, Omi di Kupang, lamber di Jakarta. Saudara. Tapi lamber tidak pernah kirim uang. Lamber tidak perhatikan waktu kau ditabrak mobil. Lamber tidak. Ini saya cerita saudara. Lu ada kelaparan mau mati di sini, lamber malas tahu. Ya saudara. Lu sakit juga lamber tidak kirim duit untuk saudara pergi periksa di rumah sakit, Siloam atau lainnya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Pokoknya lu susah apa di sini, lamber sontolong. Tiba-tiba ada kobus yang datang. Nah, ini udah. Anda lagi susah mau mati punya lamber datang. Sana bikin apa? Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu datanglah kobus yang waktu kau sakit di rumah sakit Siloam, dia bawa apel, anggur, nasi goreng, besok capcay. Pokoknya dia datang terus. Ya saudara, ya. Waktu lu celaka, dia yang datang tolong lu. Aduh, Omi, ya saudara. Dia yang angkat lu, saudara. Kira-kira lu punya hati, Mas kuat? Ya saudara, itu hati Mas kuat. Nah itu cara kerja Yesus palsu. Itu cara kerjanya, saya ulang. Itulah cara kerja Yesus palsu. Jadi Yesus palsu itu akan datang di saat-saat dimana kau sedang mengalami masalah, kesulitan, genting, seolah-olah Tuhan tidak turun tangan, seolah-olah Tuhan jauh, seolah-olah Tuhan tidak jawab doamu. Di saat itulah Yesus palsu, Yesus yang lain akan datang. Hati-hati. Saudara diberkati. Dan engkau mau pilih mana? Pilih Yesus atau pilih ini Yesus palsu? Hawa saja terpengaruh. Padahal Hawa hidup di tengah kelimpahan, bukan kesusahan. Semuanya enak habis. Tapi ketika setan datang cuma bujuk dengan satu buah pengetahuan yang baik dan jahat, saudara. Itulah sifat manusia. Manusia itu selalu kepengen hal yang lebih, hal yang enak, hal yang memuaskan. Itu manusia. Makanya ini saudaraku, tiap hari kita mesti jaga. Ini pikiran ini suci mesti tetap dijaga. Supaya jangan sampai betul. Akhirnya betul iman hilang, lari, saudara, menyeleweng. Itulah Mesias palsu. Itulah Yesus palsu. Sekarang saya mau jabarkan lebih rinci. Saudara terkasih dalam Tuhan. Yesus palsu itu bisa datang dalam hidup kita bukan hanya lewat ajaran-ajaran sesat, tapi Yesus palsu bisa datang kepada kita lewat tawaran-tawaran yang memindahkan posisi Tuhan Yesus yang asli. Tawaran-tawaran keuangan, tawaran pekerjaan yang menggiurkan, tawaran-tawaran saudaraku yang membuat kita akhirnya lupa bahwa saya harus tetap setia kepada Kristus. Saya tidak boleh melenceng, saya tidak boleh beralih. Itu akan muncul di zaman akhir ini. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus palsu akan muncul lewat mata uang, saudara. Yesus palsu akan muncul itu dan lewat situ. Uang akan menggantikan, orang bisa menggantikan posisi Yesus. Makanya Yesus pernah bilang Matius pasal 6 kan, saudara, ingat kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Mamon dan kita tidak bisa mengabdi kepada Allah. Mamon itu apa? Mamon itu uang, harta, kekayaan. Kita tidak bisa. Jadi kalau kita setia kepada Mamon, Tuhan kita buang. Saudara,
Kalau kita setia kepada Tuhan, maka saudara, mamon pasti akan menjadi nomor 2. Itu pilihan. Silakan Matius 6 ayat 19 mulai. Matius 6. Berarti saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat 19 Matius 6. Tampilkan. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara lihat, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, ingatlah, hidup kita ini tidak bisa mengabdi kedua tempat. Tidak bisa. Dan itulah sebabnya setan tahu. Itulah sebabnya setan tahu persis itu. Dia tahu kalau kita sudah cinta kepada yang lain, Tuhan kita lupa. Tuhan kita akan buang. Tuhan kita akan sampingkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini ingatlah baik-baik. Makanya setiap hari, semakin hari, rindulah saudara untuk mengenal Yesus yang sejati. Kalau kita tidak mengenal Yesus yang sejati, Yesus palsu datang kita terima. Yesus palsu datang kita iya. Yesus palsu datang kita mau. Yesus palsu datang kita ikuti. Karena kita tidak mengenal Yesus yang sejati. Tapi kalau saudara mengenal Yesus yang sejati, yang adalah tunangan saudara, yang adalah, saudaraku, mempelai laki-laki satu-satunya itu, yang sudah dipertunangkan kepada kita, maka kita tidak akan mundur. Makanya Paulus di dalam teks ini dia mengatakan, Efesus 1 ayat yang ke-17, dia mengatakan begini. Efesus 1 ayat yang ke-17. Perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Efesus pasal 1 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya memberikan kepadamu roh hikmat, mengenal Yesus dengan benar. Karena kalau kita tidak mengenal Yesus dengan benar, Yesus yang lain datang, saya ulang, kita tergoda. Yesus yang lain datang, kita ikut. Yesus palsu datang, kita tergiur. Yesus palsu datang, tawarkan yang enak-enak, kita tinggalkan Yesus yang asli. Tetapi Paulus berkata, tiap saat di dalam doa kita, mintalah kepada Tuhan, beri kami roh hikmat, beri kami pewahyuan untuk mengenal Yesus Kristus dengan benar sebagai mempelai satu-satunya yang tak dapat tergantikan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Amin. Makanya kita datang gereja, kita pergi ibadah bukan untuk yang lain. Kita datang karena kita rindu mengenal Dia dan mengenal Dia secara pribadi. Amin. Kalau saudara kenal, saudara tidak mungkin tinggalkan Yesus. Saudara ini berkati Tuhan. Karena tidak ada sedikit pun titik ketidakbaikan dari Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada. Hanya persoalannya adalah kita tidak mengenal Yesus dengan baik. Karena kita tidak mengenal Yesus dengan baik, kita rela tinggalkan Yesus. Kita mau tinggalkan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini jangan kita lupakan. Jadi kita datang ibadat bukan cari berkah. Kita datang kebaktian bukan untuk saudaraku tambah kaya. Kita datang kebaktian supaya saya mengenal Tuhan, supaya tunangan ini saya pertahankan. Saudara, supaya saya bisa pertahankan ini pertunangan. Karena saya tahu bahwa hari-hari ini godaan banyak, saudaraku. Ada begitu banyak godaan yang terus menggoda tiap hari, tiap saat. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Godaan tidak tahu habis-habisnya.
Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, kalau engkau ada di dalam kebenaran ini, tiap hari kita minta Tuhan kasih roh, hikmat, pewahyuan, supaya saya dapat mengenal Yesus itu dengan lebih baik, lebih benar. Maka saudara, Anda pasti akan menjadi orang-orang yang tetap bertahan dalam kesucian berpikir sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali menjemput kita semua. Filipi 3 ayat 10 mengatakan hal yang serupa. Lihat Filipi pasal 3 ayat 10. Saudara terkasih dalam Tuhan, Paulus kembali menekankan ayat ini. Filipi pasal yang ketiga ayat 10, tampilkan Filipi 3. Yang ku kehendaki ialah 1, 2, 3 mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus itu mau kenal Yesus betul-betul, karena memang dia tidak mau dia tergoda di dalam perjalanan iman. Jadi kita juga sekali lagi, mari kenal Yesus baik-baik. Kalau kita tidak kenal Yesus baik-baik, waduh, bahaya. Kita gampang sekali, gampang. Ya, saya ulang lagi, saudara diberkati Tuhan, kenal Tuhan, kenal Yesus, kenal Tuhan tiap hari. Kenali dia, kenali dia, kenali dia. Karena orang kalau semakin mengenal Tuhan, saudaraku, itu mau Yesus berapa puluh banyak datang, soalnya akan bisa, soalnya bisa pengaruh dia. Ya. Ciri orang yang kalau sudah kenal Yesus dengan benar, dia kenapa tidak mungkin tergoda? Ya, kenapa tidak mungkin dia disesatkan pikirannya tentang kesucian itu, saudara? Atau dia tidak mungkin melenceng, selingkuh, bahasa yang saya pakai tadi, dengan oknum-oknum yang lain atau tawaran-tawaran yang lain. Saudara, kita lihat ayat ini, 1 Yohanes pasal 2 ayat 4. Ini kalau kita mengenal Yesus dengan baik. 1 Yohanes 2 ayat 4. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang keempat. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini. 1 Yohanes 2 ayat 4. 1, 2, 3. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau orang mengenal Yesus, tidak mungkin dia tidak ikuti perintah-perintah Yesus. Tidak mungkin, saudara. Orang kalau mengenal Yesus itu, dia pasti ikuti perintah-perintah Yesus. Dia tidak mungkin tidak ikuti. Saya mau kasih contoh lagi satu. Saya punya kawan pendeta. Ini kisah cinta, saudara. Dia pacaran dengan seorang TKW. Ini TKW kirim uang dari Malaysia beli motor, saudara. Ini TKW kirim uang lagi dari Malaysia, saudaraku, beli tanah. Ini TKW kirim uang lagi, pokoknya membuat kerja banting tulang, kirim uang, kasih dia pun tunangan di Kupang, saudara. Tunangannya ini, saudaraku, ikuti beli motor, beli tanah, bangun rumah. Saudara terkasih dalam Tuhan, bangun rumah. Jadi rumah sudah jadi, yang sana mau datang, saudara. Tetapi ternyata itu motor datang, saudara. Dia pakai, tapi dia pakai gonceng cewek lain. Tapi ini motor TKW yang ada di sana, saudara terkasih dalam Tuhan. Gonceng lain perempuan. Ya, lama-lama akhirnya, saudara, yang cowok ini yang sudah dikasih motor, kasih tanah, kasih rumah, melengket dengan yang baru di sini, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan yang di Malaysia sana tidak tahu. Mama tua juga pulang dengan semangat, ya, karena dia pulang ini rumah suada, motor suada, ya saudara. Dia tidak tahu kalau ini laki-laki sudah lain, ya saudara. Dia pulang datang sampai di saudara Kupang sini, ya. Dia telepon pacarnya pergi jemput dia. Dia pacar pergi jemput di bandara, ya saudara. Bawa pulang sampai rumah, saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu
Pacarnya bilang begini, beta sepulang ini besok kembali lagi. Beta mau potong 2 nikah sudah. Ya saudara. Waktu omong begitu, laki-laki bilang begini, aduh minta maaf selama ini beta sudah kasih tahu kakak. Ya, tapi beta pun hati keson di kakak. Ya saudara. Waduh, ini perempuan saudara terkasih dalam Tuhan. Tiba-tiba langsung berubah mukanya, marah berat. Lu omong main gila kok apa ini? Soalnya betul, beta cerita. Memang selama ini lu kirim datang itu motor, beta uang datang ku beli motor, besu beli itu motor yang tadi beta jemput lu. Ya. Lu bilang beli tanah, beta su beli juga. Bangun rumah, besu beli juga. Tapi minta maaf, soal hati beta sudah bisa. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini nona langsung bilang begini, kembalikan beta pu motor. Kembalikan beta pun tanah, sambil menangis, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, sambil menangis. Tapi ini laki-laki bilang, ya sudah kalau lu bilang begitu, biar lu soak kembali semua sah. Ya sudah terkasih dalam Tuhan. Jadi akhirnya mereka dua berakhir. Si wanita itu sudah putus asa, kecewa berat. Ya, karena selama ini dia punya pengorbanan begitu besar, tetapi tidak diperhitungkan sama sekali oleh si pria itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia lebih taat, lebih tunduk kepada wanita yang satu ini. Ini wanita telepon malam-malam, lu datang jemput beta dulu. Dia langsung angkat motor, pi pada orang pemotor yang dong pakai. Ya, saudara. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, cinta itu tidak bisa dibayar dengan harta. Anda ingat baik-baik, ya. Saudara, cinta itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Saudara, kalau orang mencintai seseorang, bukti yang paling nyata cinta itu adalah orang itu melakukan apa saja yang diinginkan oleh orang lain. Itu namanya cinta. Jadi cinta itu bukan karena dibeli oleh sesuatu. Jadi kalau kita taat firman karena Tuhan kasih kita uang, taat firman karena Tuhan kasih kita kesehatan, taat firman karena Tuhan kasih kita berkat, itu Anda tidak cinta Tuhan. Cinta itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Cinta itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Kalau engkau mengasihi Tuhan, saudara diberkati Tuhan, entah Tuhan mau kasih tidak, cintamu tidak akan pernah pudar untuk Dia satu-satunya sang mempelai laki-laki itu. Amin. Amin. Tapi dalam fakta realita, saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan sudah beri segalanya buat kita. Sebelum kita beri apa-apa kepada Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Makanya kalau firman Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi aku? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kamu mengasihi aku, lakukanlah perintah-perintahku. Kalau kita cuma jadikan Yesus ini sumber berkat, hati kita ada di lain, saudara, maka kita akan lakukan perintah yang lain. Yesus kita hanya mau berkatnya, Yesus kita hanya mau uangnya, Yesus kita hanya mau mujizatnya, Yesus kita hanya mau pokoknya semua yang baik-baik dari Dia. Tapi untuk lakukan perintah Tuhan, sabarlah Tuhan. Itu sama seperti yang tadi saya bilang, kawan saya itu, saudara terkasih dalam, kok memang dia tidak cinta ini wanita? Lu mau kasih seluruh dia terima, tapi dia tidak cinta. Dia punya cinta kepada yang lain. Dia lebih taat lakukan apapun yang diperintahkan oleh yang satu ini dibandingkan yang kasih apa-apa itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kalau saudara mengenal Yesus, bukan mengenal berkatnya, tapi kenallah cinta Yesus. Kalau saudara mengenal cinta Tuhan, maka tidak ada yang bisa pisahkan kita dari Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan pertunangan ini. Tidak ada, kita akan tunduk, kita akan taat, kita akan melakukan perintah Allah. Kita akan setia karena kita mengenal jelas siapa Dia, Tuhan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus pernah bilang begini kan, Roma 8 ayat yang ke-35 mulai. Tampilkan Roma 8 ayat yang ke-35. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35.
Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Aduh, siapa? Siapa yang mau kasih pisah kita? Kalau kita tahu di Tuhan punya kebaikan, ya, apa yang bisa pisahkan? Penindasan, kesesakan, penganiayaan yang tadi kita baca dalam Matius 24. Sehingga ada Yesus yang lain mau muncul di penindasan, mau muncul di kesesakan, mau muncul di penganiayaan, mau muncul di ketelanjangan, kelaparan, bahaya pedang, muncul sudah. Siapa yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus? Aku kenal benar cintanya kepadaku. Aku kenal benar kasihnya kepadaku. Aku tahu persis. Makanya tidak ada yang bisa pisahkan. Tapi kalau saudara tidak mengenal cinta Tuhan dalam hidup saudara, saya ulang, Anda mungkin hanya mau berkat, tapi perintahnya no. Perintahnya tidak. Perintahnya biarkan. Perintahnya nomor sekian. Yang penting saya dapat. Yang penting saya peroleh. Yang penting saya dapat sesuatu dari Tuhan. Tuhan kasih saya kesehatan. Tuhan kasih saya berkat. Tapi saya selingkuh dengan lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya lebih setia dengan yang lain. Saya lebih taat dengan yang lain. Itulah Kristen-Kristen yang sebenarnya sudah memutuskan pertunangan dengan Kristus. Dia tidak jaga kesucian berpikir. Nah, karena itu hari ini saya ulang lagi. Kenal Tuhan dengan benar. Kenal kasihnya. Kenal cintanya kepada kita. Kalau kita kenal itu, tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Ada amin? Tidak ada, saudara. Ya. Anda pasti akan jadi orang taat. Pasti. Mau ada masalah, tetapi Tuhan beta taat. Beta tahu Tuhan pun cinta, tidak bisa mengalahkan ini masalah. Ya. Beta tahu Tuhan pun cinta, sudah bisa kalahkan ini kemiskinan. Beta akan tetap setia dengan Tuhan. Beta akan tetap cinta, beta akan ikuti Tuhan. Itu kita tidak boleh lupa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ciri yang kedua, kalau orang mengenal Tuhan dengan benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 14 ya. Ayat yang ke-9. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Yohanes 14 ayat 9. Ya, mari kita baca bersama-sama teks ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa ini kepada kami? Filipus ini kan murid Tuhan, sama-sama dengan Yesus, tetapi dia tidak kenal siapa Yesus. Terbukti dari mana bahwa mereka tidak kenal Yesus? Lihat 14 ayat 1. Baca buat kita. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah hatimu, Yesus bilang. Ini berarti murid-murid lagi gelisah. Kenapa murid-murid lagi gelisah? Karena Yesus bilang, saya akan pergi menyediakan tempat bagimu. Saudara, waktu Yesus bilang mau pergi, mereka ini mulai ketakutan, mulai gelisah, mulai khawatir, mulai cemas. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa mereka khawatir dan cemas? Karena mereka sesungguhnya tidak mengenal Allah dengan benar. Mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Kalau mereka mengenal Yesus dengan benar, seharusnya saudara diberkati Tuhan, kepergian Yesus menyediakan tempat di sorga, itu seharusnya membawa kebahagiaan. Ya. Karena Yesus pergi. Lalu Yesus berkata lagi di dalam ayat yang ke-6, ayat terkenal, Yohanes 14, silakan dibacakan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus bilang, beta nih jalan pun bisa sampai kepada Bapa. Harusnya murid-murid senang karena sudah ada bersama Yesus. Tapi mereka khawatir, mereka gelisah, mereka tidak kenal Tuhan dengan benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah,
Ini kita mesti sama-sama renungkan hari ini. Kita ini datang gereja terus, kita ikut Tuhan terus, tapi apakah kita benar-benar sudah kenal Yesus kita? Atau tiap hari kita hanya dirundung dengan kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan hidup? Saudara, betul kok Yesus ini jalan di Bapa? Betul kok sonde nih. Jangan sampai omong kosong, saudara terkasih dalam Tuhan. Sehingga kalau Yesus yang lain datang tawar, kita bisa ikut Yesus yang lain. Karena kita masih ragu-ragu dengan kita punya Yesus. Kita masih gelisah, kita masih khawatir dengan kita punya Yesus. Saya percaya Yesus ini betul tidak? Dia bisa memberikan saya kehidupan. Dia bisa tolong saya. Dia bisa berkati saya. Benar tidak itu Yesus itu? Ini yang dipertanyakan oleh murid-murid. Mereka gelisah, mereka takut, mereka cemas. Padahal ikut Yesus selama ini, itu gampang sekali Yesus yang lain mempengaruhi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu hari ini apapun pergumulan saudara, dengar baik-baik. Jangan pernah meragukan tentang Tuhan. Saudara, jangan ragu dengan tunanganmu itu. Entah itu pergumulan keuangan, sakit penyakit, masalah keluarga, masalah apa saja, engkau mesti yakin bahwa saya tidak akan gelisah dan saya tidak akan takut. Bahwa saya punya Tuhan, saya punya Allah, saya punya seorang mempelai laki-laki yang begitu setia. Tidak boleh dinodai kesucian pikiran kita tentang Yesus, tidak boleh dinodai. Pikiran kita tentang Yesus ini benar-benar harus terpatri, harus termatrai benar-benar. Bahwa tidak bisa ada yang mengubah cara berpikir kita tentang Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kalau tidak bahaya. Kita nanti ikut Filipus ini. Tapi bersyukur Filipus sadar setelah Yesus menjelaskan, dan dia akhirnya tahu siapa itu Yesus. Pengenalan kita kepada Yesus menjadi penting hari-hari ini. Saudara, kenal Yesus, saya ulang, cintanya. Ini pertama, kenal cintanya yang pertama. Yang kedua, ingatlah saudara, bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar-benar tahu persis, mengerti persis keadaan saudara dan saya. Dia tahu persis. Jadi jangan pernah dikhawatirkan oleh apapun, jangan pernah digelisahkan oleh apapun. Hati kita tidak boleh gelisah. Hati kita mesti yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang hebat dan luar biasa dalam hidup kita. Saya beberapa hari kemarin menghubungi saya punya dosen, saudara. Saya hubungi dia tidak jawab. Saya bilang, Bapak, saya bisa konsultasi kok, saya punya proposal. Dia tidak jawab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, telepon tidak angkat. Lalu saya bilang begini, Tuhan, ini kira-kira dia mau terima saya pun judul kosong ini? Ya sudah, tanda-tanda sama sekali tidak ada ini. Ya sudah, terkasih dalam Tuhan, saya tanya di beberapa teman, saya bilang, Bapak rumah di mana? Kita mau cari dia dulu. Ya, saya minta tolong saudari Sitri, ketik saya pun proposal. Saudara terkasih dalam Tuhan, beberapa hari saya ketik, lalu Sitri sambung. Saya minta bantu untuk dia pun format karena saya lupa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya print. Habis saya print, saya telepon lagi, tidak. WA tidak balas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Saya bilang jangan sampai dia minta ikan gargahi. Kan saya mulai ingat-ingat ini ya. Kan dosen-dosen itu kan bayu-bayu juga, toh? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Atau dia marah, kecewa, apa ya? Ya, saudara. Waktu saya tanya kawan-kawan bilang dia rumah di Sikumana, di belakang pos polisi.
Maka saya bawa proposal, saudaraku. Saya habis khotbah di daerah dekat situ, saya pergi menuju ke rumahnya, saudara. Saya pergi tanya-tanya orang di sekitar situ, tidak ada yang kenal itu bab tua juga, saudara. Belum Bapak itu nama begitu tidak tinggal di sini. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, rupanya Bapak toko rumah itu dua, satu di Pohon Nitas Tabung sini, ya, satu di Sikumana sana. Di Sikumana itu di Kumama Puruma. Ya. Saudara yang diberkati. Jadi saya juga tidak tahu. Jadi saya bola balik masuk gang sebelah, keluar pi gang sebelah lagi. Saya mau telepon dia tapi saya pikir, telepon dia ini percuma. Nanti dia tidak angkat lagi, ini sama saja. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Tapi saya tanya orang di sekitar situ, tidak ada yang tahu juga. Ya. Lalu akhirnya saya ambil keputusan, telepon saya. Dia angkat kehendak Tuhan. Tidak angkat, bawa pulang proposal, bungkus pisang goreng. Selesai itu saudara. Ya. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya beranikan diri telepon. Saya telepon, saya lihat berdiri, ya, WA-nya. Tidak lama kemudian dia angkat. Roh Kudus jamah dia nih kayaknya. Halo Bapak. Oh ya, bagaimana Pak Eben? Ya. Aduh Bapak, saya ini mau ketemu Bapak. Hujan-hujan begini nih, Bapak datang bikin apa? Dia bilang begitu. Saya tidak apa-apa Bapak, biar hujan juga tidak apa-apa. Ya, soalnya saya sudah dekat Bapak Puruman. Saya bilang, Pak Eben ini kenapa datang hujan-hujan begini? Saya pikir tiba-tiba kok Bapak tua baik. Ya saudara. Saya pikir itu di dalam hati saya, saudara. Karena selama ini WA tidak dibalas, telepon tak diangkat, tapi tiba-tiba dia baik. Ya saudara. Lalu saya bilang, Bapak saya sudah dekat. Hai Pak, di mana? Sebelah mana Pak? Saya bilang, Bapak rumah kan di belakang ini polsek, polisi kan, pos polisi ini toh. Saya sudah sampai di pos polisi. Oh Pak, sudah masuk Pak, itu dekat situ. Nanti ada tumpukan batu, tapi saya rumah itu otot tidak bisa masuk. Pak datang dari otot kode motor. Saya otot Bapak. Sudah Bapak parkir di situ saja, Pak jalan datang. Ya sudah. Wah, saya bilang baik sudah. Saya parkir lalu saya pergi. Sudah. Saya sampai di sana. Lalu kemudian Bapak tua sambut saya. Saya masuk sudah. Baru saya dia bilang, hai Pak Eben ini repot-repot datang lagi. Saya dalam hati, satu betul kok tidak. Ya, jangan datang Pak, tinggal kirim saja dia punya soft copy. Hai kenapa repot-repot begini? Tidak Bapak, biar saya tahu Bapak pun rumah kok tidak. Saya bilang begitu saudara. Ya, saya juga mulai main gila dan dia ini. Aduh Pak Eben ini saya minta maaf. Dia minta maaf saya lagi. Saya bilang, Bapak saya minta maaf ini. Ya. Kami dulu aku minta maaf, dia bilang saya tidak balas Pak punya WA itu bukan karena saya marah, tidak Pak Eben. Saya tidak marah, saya tahu Pak Eben ini sibuk pelayanan, ya saudara. Roh Kudus kerja di hati, ya saudara. Akhirnya kami dulu cerita panjang lebar, ya saudara. Jadi akrab, jadi teman baik, ya saudara. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi teman baik. Jadi sudah dibilang, sudah Pak Eben pun proposal ini, bawa pulang saja, nanti kirim saja soft copy-nya ke saya. Aman itu. Tapi Bapak saya jadi sudah tidak. Jangan takut Pak Eben. Ini saudara. Ya, saya pikir saya pulang saudara diberkati. Saya bilang sama istri, tiba-tiba itu dosen jadi baik. Ya saudara. Selama ini menakutkan, tapi tiba-tiba dia jadi baik. Saudara, kadang-kadang kegelisahan kita itu sebenarnya yang membuat kita sendiri gelisah itu hati kita. Saya tidak bisa tidur karena pikir dia. Proposal sudah jadi, saudaraku hampir 1 minggu, tapi telepon tidak angkat-angkat. Pikir pusing, stres, sendiri-sendiri. Padahal ternyata waktu di sana ada baik-baik, ya saudara. Nah, harusnya saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya melihat ke depan, Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Saudara, saya hampir diselingkuhkan oleh ikan gargahi. Saya hampir itu saudaraku. Ya. Seandainya saya beli ikan gargahi kan saya sudah selingkuh. Karena saya mulai main sogok-sogok lagi kepada dosen. Tahu saudara? Tapi saya tidak kasih ikan gargahi. Ya, saudara. Hanya waktu saya pergi saya bilang, Bapak, nanti satu kali kita baca cerita makan ikan bakar. Bapak suka ikan bakar? Aduh Pak Eben minta maaf, saya ini alergi ikan. Oh bagus, kalau gitu Bapak saya ikut. Aduh Pak Eben saya kolesterol. Mantap. Kalau gitu ya tidak susah repot.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya Tuhan itu pasti baik buat kita semua. Jadi saudara percayalah, kenal Tuhan saja. Ya, kadang-kadang kita nih gampang tergoda, gampang terprovokasi, gampang terpengaruh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi percaya Tuhan itu punya 1001 cara. Tuhan itu bisa buka jalan buat kita. Kok kita punya Tuhan yang hebat? Dia tunangan kita yang paling setia. Dengar baik, dia tunangan saudara yang paling setia. Tidak ada tunangan lain. Tidak ada oknum lain yang lebih hebat dari Tuhan kita. Jangan gelisah, jangan khawatir, jangan cemas. Dalam situasi terjepit, tunangan kita lebih tahu dari apa yang kita tahu. Amin. Hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua, kita gampang dipengaruhi oleh Yesus yang lain karena kegelisahan hati. Jangan ketakutan kita tidak bisa memberi dampak apa-apa. Saudara, berharaplah dan percayalah kepada Tuhan. Nah ini, saudara, kalau kita mengenal Yesus dengan benar. Yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan teks tadi 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Selain Yesus yang lain, Paulus mengatakan hal yang kedua di ayat yang keempat dari kitab 2 Korintus pasal 11. Tampilkan 2 Korintus 11 ayat 4. Saya bacakan. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau dia katakan, memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Roh yang lain dan Injil yang lain ini sebenarnya dua bagian yang sama. Roh ini bicara tentang ajaran yang lain. Injil itu bicara juga tentang ajaran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingat baik-baik bahwa yang bisa mempengaruhi kita itu satu, Yesus lain, dua, ajaran lain. Ajaran lain. Makanya saudara, di semua agama yang ada di dunia ini, agama yang muncul penyesat paling banyak itu di dalam Kristen. Paling banyak. Ya saudara, penyesatan itu muncul paling banyak di dalam kekristenan. Saya pergi khotbah beberapa hari yang lalu di SD Negeri Nitneo. Ibu kepala sekolah tanya, "Bapak, kenapa Kristen itu banyak sekali?" Dia kan tahu di sini ada berapa gereja memang. Dia bilang di sini ada Gemit, habis Bapak punya GSJA, terus ada GBI, ada Reformasi, ada Musafir. Hai, terlalu banyak Pak. Saya bilang, Mama itu baru 5. Kami di dalam kekristenan itu lebih banyak lagi. Di NTT saja denominasi gereja yang ada diakui itu sekitar 20-an organisasi gereja. Ya, saudara. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, di balik organisasi-organisasi gereja yang ada di bawah naungan Protestan ini, saudara, itulah yang muncul banyak penyesat-penyesat, kesesatan muncul di dalam itu, tidak muncul di lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, ajaran-ajaran Injil-Injil yang mulai beda, mulai disodorkan, ditawarkan. Saudara yang diberkati Tuhan, Injil itu apa? Kabar baik. Kabar baik yang lain mulai disodorkan, ditawarkan. Roh yang lain mulai disodorkan, ditawarkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu Paulus bilang begini, Galatia pasal yang pertama, saya baca ayat 6 dan ayat 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat yang ke-7 mengatakan, saudara, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Injil yang lain ini banyak kali muncul. Saudara terkasih di dalam Tuhan, makanya waspada. Satu, saya kemarin di ulang tahunnya Gerald, saya sudah sampaikan ke anak-anak muda, kalau Anda sudah mulai malas baca Alkitab,
Anda ini paling gampang nanti menjadi penyesat. Ya. Kalau Anda sudah mulai tidak cinta kepada firman Allah, sudah tidak cinta kepada Injil yang sejati ini, 66 kitab ini, maka cenderung Anda akan menjadi orang-orang yang menyesatkan banyak orang. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, cukup satu orang sesat saja itu akan melahirkan penyesat-penyesat yang baru. Penyesatan itu paling gampang tersebar. Apalagi kalau sudah disertai dengan hal-hal yang sifatnya real, fakta, nyata, orang akan tinggalkan Injil. Karena Injil itu sesuatu yang melampaui akal. Injil itu sesuatu yang tidak bisa, saudaraku, hanya sekedar dipelajari dengan logika kita. Injil itu melampaui akal dan itu membutuhkan iman. Dan iman itu bertalian erat dengan kebenaran yang kita dengarkan, dengan firman yang kita dengarkan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya suka menunjukkan banyak ayat-ayat kepada kita, menjelaskan banyak-banyak ayat buat kita, dari bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Itu bukan untuk gagah-gagahan, itu bukan untuk sombong-sombongan, tidak ada, saudara. Tetapi untuk kita menemukan inti sejati daripada pemberitaan Injil. Karena kalau kita tidak menemukan inti sejati dari pemberitaan Injil, maka saudara yang diberkati Tuhan, ada Injil lain datang, kita pikir itu Injil, padahal itu bukan Injil. Kita pikir itu adalah kabar baik, padahal itu bukan kabar baik. Kita disesatkan, kita mengikuti ajaran-ajaran itu. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Paulus melayani. Saudara, itu sudah terjadi sejak itu. Makanya Paulus katakan kepada jemaat Korintus, kepada jemaat Galatia, untuk waspada. Ada begitu banyak Injil-Injil palsu, Injil-Injil lain, dan banyak orang sebenarnya sudah terperangkap di dalamnya karena mereka tidak mengasihi dan mencintai kebenaran dengan sungguh-sungguh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu hari ini sekali lagi, kesucian pikiran kita menjadi penting. Kalau kesucian pikiran itu ada, kita akan tetap setia kepada satu Yesus. Dan yang kedua, kita akan setia kepada satu Injil. Tidak ada Injil yang lain, dan tidak ada Yesus yang lain yang bisa menggantikan posisi kesucian pikiran kita tentang Tuhan. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan ini firman, sehingga menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, tiap hari berpikirlah suci, berpikirlah seperti yang dikatakan hagnos, seperti Kristus adalah suci. Pikiran kita harus tertuju kepada Dia yang akan datang kembali yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus.